Itu memang ya, bangsa Turki ini dari dulu ini anu terus ya. Wah, pokoknya berdarah-darah nih ya, semenjak dia kuasai Bizantin sampai dengan hari ini berdarah-darah loh nih. Nggak pernah namanya damai. Terakhir itu Kemal Kemal Atatürk itu dia jadikan Turki terbuka itu udah bagus ya. Hanya 50 tahun kemudian dikuasain oleh orang-orang radikal. Sekarang orang-orang pada lari dari Turki pergi ke Eropa loh. Berbondong-bondong mereka, konon menurut mereka ada 2 juta orang Turki, cendekiawan, ilmuwan itu ya, sarjana-sarjana di Turki itu ada 2 juta yang dipenjara loh sama Erdogan. Dan Erdogan ini kan 3 kali menang pemilu dengan cara, nggak menang, kalah sebenarnya, tapi nggak mau geser. Iya, ngeri ya saudara. Lanjut dulu nih, biar cepat nih. Robert Mawengkang. Ini Gajah Mada nih sudah lama kerokan ini ya. Pasti kemarin Pak nih pakai pakai ini kop itu makanya sembuh nih. Bisa nongol. Robert Ya, memang Mawengkang. ada yang kasih tahu saya. Apa tuh? Nggak ke Paujang. Ada. Jadi waktu saya lagi live kemarin, ya. Oh, masuk dong Paujang. Oh, saya lupa juga. Wah, saya bilang saya kesibuk gitu. Jadi tapi saya sempatkan sekarang. Malah channel saya judulnya sama. Saya batalkan, saya masuk Paujang aja. Oke, luar biasa. Turki diasap ala nih ya. Saya pakai bikinkan covernya Turki gempa diasap ala SWT. Dari Muhammad sampai pendakwah anak yang mati karena berdusta ini ya. Oke, Robert Mawengkang, silakan. Terima kasih Pak Pol. Shalom untuk semuanya dan selamat jumpa lagi dengan Gajah Mada ya. Udah lama nggak ada. Ya, sampai jumpa Pak Robert. Apa kabar ya? Sehat, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, tentunya ya sebagai manusia ya kita anak-anak Tuhan ya kita juga turut simpati dengan apa yang terjadi di Turki. Namun demikian, tentu ya ini merupakan suatu ya evaluasi bagi Turki itu sendiri karena ya kita tahu bahwa Erdogan ini sebenarnya ingin mengembalikan kekuatan khilafah di negaranya dalam dunia yang modern saat ini. Dia ingin kekuatan-kekuatan khilafah untuk ditegakkan kembali. Terlalu banyak contoh sebenarnya yang dia lakukan dan sistem pemerintahannya sebenarnya tidak beda dengan sistem misalnya Yusuf Kala. Kalau Yusuf Kala menjadi suatu penguasa di Indonesia karena yang mereka angkat-angkat itu adalah kekuatan-kekuatan Islam. Jadi Erdogan ini bermain 2 kaki di mana dia ingin mencari keuntungan dari dunia barat khususnya Amerika, Eropa, tapi di pihak lain dia ingin mengembalikan kekuatan khilafah. Ya, para Jauti dulu, para Jauti. Putus nih ya. Lanjut. Raja Uti? Suara. Ya, oh ya, oke. Ini putus kenapa nih? Oke, lanjut dulu biar cepat. Ya, oke. Oke, jadi begini Pak, kita lihat latar belakang sejarahnya ini. Turki ini adalah suatu bangsa yang rajin melakukan genosida terhadap daerah ataupun wilayah kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya. Mungkin Pak Paul pernah ingat membahas demokrasi Armenia, genosida Armenia. Genosida ya? Armenia. Itu 2 sampai 2,5 juta itu orang Armenia itu musnah di genosida oleh Turki. Kemudian juga ada satu peristiwa genosida tapi nggak terlalu banyak dibahas di sejarah di Bulgaria, namanya kota Batak. Itu 5.000 orang Bulgaria itu mati dalam satu gereja di blokade, jadi sampai mati 5.000 orang gitu ya. Itu juga dilakukan oleh dinasti Ottoman juga. Nah kemudian juga dalam beberapa penaklukan ataupun keinginan mereka ini mau menguasai wilayah-wilayah di Eropa lainnya, Turki juga banyak melakukan pembunuhan. Jadi ini hutang darah Pak Paul gitu. Jadi ya kalau saya melihat sih apa yang terjadi sekarang ini bukan kita ini mensyukuri tapi memang ya mungkin ya itulah hukum alam itu Pak Paul gitu. Apa yang mereka tanam ya akan mereka tabur gitu. Jadi
terakhir ini ya itu yang dibilang Kak Lisoy tadi, masalah gereja yang di mana, di Hagia Sophia itu. Padahal sebetulnya dulu ketika Turki modern itu direformasi oleh Kemal Atatürk, itu kan sudah ada Masjid Biru ya, mengganti Hagia Sophia. Tetapi akusnya Erdogan ini mengembalikan Hagia Sophia itu kembali menjadi masjid. Nah, yang tadinya sudah dibuat menjadi museum oleh penguasa Turki yang sekuler yang sebelumnya gitu. Jadi ya nggak heran kalau memang dia mengalami yang seperti ini ya apa boleh buat, ya begitulah ceritanya Pak Paul gitu. Jadi ada satu buku yang bagus ya, tapi saya mungkin bisa share screen nggak Pak Paul? Bisa, bisa. Tapi nanti ini nanti yang ini Pak Paul. Silakan. Oke, saya coba share screen ya. Kalau mau cari di Amazon itu bisa bukunya itu ya. Aduh. Nggak bisa teruskan Pak tadi. Tunggu Pak. Oh ya, tunggu sebentar. Iya, udah masuk lagi Pak Robert ini. Oke, Iya. standby Pak Robert, habis pada Jauti. Iya. Mudah-mudahan internetnya bisa ini. Mana ini buku? Nah, ini Pak Paul. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum Masih keluar. screen. Masih tunggu. Sudah Ya, Pak? sambil bicara, nggak apa-apa. Ini lagi tunggu ini. Ya, ini genocide in the Ottoman Empire, Armenian, Assyrian, and Greek. Jadi ada 3 bangsa yang pernah digenosida oleh Turki. Bangsa ini ya, Armenia, Assyria, sama Yunani. Sama Yunani juga konflik sampai sekarang belum selesai. Terutama tentang ini ya, tentang apa itu Pulau Kreta. Sebagian itu kan invasi oleh Turki dulu gitu, diambil alih oleh Turki. Jadi kalau kita lihat ya ini memang jejak bangsa ini yang berdarah-darah Pak Paul gitu. Ngeri Nah, ya. ini mungkin sudah. Ini ada Ya. bukunya, tapi mungkin belinya di Amazon.com Pak ini. Genocide in the Ottoman Empire ini. Nah, kalau mau lihat kekejamannya orang Turki ya dari sini Pak. Kita bisa lihat semuanya. Oke, kira-kira gitu aja Tapi Pak Turki Paul. itu Mungkin yang memang lain ya, bisa- bangsa Turki ini dari dulu ini terus ya. Wah, pokoknya berdarah-darah nih ya, semenjak dia kuasai Bizantin sampai dengan hari ini berdarah-darah loh nih. Nggak pernah namanya damai. Terakhir itu Kemal Atatürk itu dia jadikan Turki terbuka itu udah bagus ya. Hanya 50 tahun kemudian dikuasain oleh orang-orang radikal. Sekarang orang-orang pada lari dari Turki pergi ke Eropa loh. Berbondong-bondong mereka. Konon menurut mereka ada 2 juta orang Turki, cendekiawan, ilmuwan itu ya, sarjana-sarjana di Turki itu ada 2 juta yang dipenjara loh sama Erdogan. Dan Erdogan ini kan 3 kali menang pemilu dengan cara, nggak menang, kalah sebenarnya, tapi nggak mau geser. Jadi pemilu kalah, tapi nggak pernah mau geser dia. Lawannya dilibas semua sama dia. Padahal setiap pemilu kalah dia udah 3 kali. Setiap pemilu kalah. Lucu ya, bisa begitu loh, ngeri loh. Dan di Turki ini saudara ya, kalau saudara ngerti ya, ini Erdogan ini membuat sebuah propaganda ya, propaganda yang memuji-muji Islam untuk mendapat pengakuan dari seluruh dunia Islam, saudara. Sedangkan dia sendiri ya, dia itu ekspor mendukung teroris-teroris yang ada di Belanda dan ada di Eropa, saudara. Makanya negara-negara Eropa itu marah sama Turki. Tapi dia playing victim, katanya Swedia yang melindungi teroris, yang kemarin orang Kurdis itu, yang meledakkan bom di Turki itu kan, dituduhnya Swedia yang membiayai terorisme di Turki. Padahal kalau dicek ya, semua rekening-rekening teroris Islam radikal yang ada di Eropa, saudara ya, itu transfernya dari Turki, saudara. Dan orang-orang Turki ini yang paling banyak bikin negara Turkinya ya, yang paling banyak bikin ruwet. Kalau orang-orang Turki yang di sini, mereka kemudian ngerti Erdogan ini kurang ajar. Makanya mereka pada lari kemari, pada nggak mau pulang. Kecuali si pengkhianat Özil Mesut itu ya, si pengkhianat itu ya, bapaknya minta suaka di sini, di Jerman, tapi kemudian dia malah pro ke Turki. Makanya dia dijauhi sama teman-temannya. Itu pun dia playing victim. Dia ngaku-ngakunya katanya dia didiskriminasi oleh tim sepak bolanya dia. Padahal dia sendiri
Dia sendiri sudah diterima dengan baik, jadi timnya Jerman, malah dianya jilat-jilat si pantatnya si Erdogan, saudara. Jadi sebenarnya yang salah si Özil Mesut sendiri. Itu pengkhianat itu ya, si Özil Mesut itu ya. Dianggap pengkhianat itu sama Jerman itu, saudara. Nggak disukai itu. Wah, tapi itu kan yang ada orang-orang Indonesia paling demen tuh kan sama si Özil Mesut itu kan. Betapa bangganya kalian orang Indonesia sama si Özil Mesut ini, saudara. Ngeri, saudara. Dan si Turki ini ya, yang menjadi panutannya Anies Baswedan itu, saudara ya. Si Turki ini yang menjadi panutannya orang-orang PKS, Anies Baswedan, dan para, siapa itu? Felix Sau, itu ya. Wah, itu kagum banget tuh sama Turki itu. Jilat-jilat mata Turki, bener tuh. Juga termasuk dulu kesultanan Islam di Indonesia, di Nusantara, pertama kali mereka jilat-jilat itu pantatnya si keemiran Turki, saudara. Ya kan? Dari mulai Sultan Pajang, Demak, Ternate Tidore, mereka bayar upeti, saudara. Termasuk yang di Aceh, terus yang di itu genosida Batak itu ya. Mereka itu kiblatnya semua ke Turki, saudara. Ngeri kan? Terus ada jilat-jilat itu pantat Turki, padahal mereka itu yang menghancurkan Nusantara. Mereka lah yang menghancurkan Nusantara, saudara. Ngeri, saudara ya. Lihat 19K. Wah, live viewer 19K nih. Kita sudah lama nggak 19K nih ya. Rata-rata mentok di 16 ya. Ini hari ini 19K. Kasih yang panas, Pak Robert. Gaspol yang panas. Pak Paul, sedikit lagi, Pak. Ya, Pak Rajauti. Jadi begini, Pak Paul. Jadi mereka ini mau menguasai dunia lewat Turki, Pak. Rencananya memang seperti itu. Islam ini ya. Melalui Turki. Jadi kembali membangkitkan kesuksesan dinasti Ottoman ini ketika mereka menguasai Eropa di masa yang lalu gitu. Sayang saja mereka kalah di Laut Tengah dengan Alvaro de Bazan sama di Wina, si Jan Sobieski. Kalau enggak, mereka sudah menguasai Eropa, Pak Paul. Ya. Tinggal sedikit lagi. Nah, jadi itu yang mereka impi-impikan sekarang, menguasai dunia gitu ya. Menancapkan hegemoni kelompok ini di seluruh dunia. Jadi Turki lah ujung tombaknya. Mereka anggap sebagai ini ya, sebagai kekuatan terbesarnya. Tapi ya ini, kita lihat, baru mau mulai bangkit, jatuh ini Pak Paul, dengan kondisi seperti ini. Tapi Eropa juga harus waspada, karena mereka caranya sekarang nggak dengan kekuasaan militer Pak Paul, tapi dengan demografi, dengan penduduk. Sengaja nanti pengungsi itu akan dilepaskan, masuk ke Eropa yang lain gitu. Ya. Supaya mereka diam-diam bisa menyerang dari dalam gitu Pak Paul. Ya, betul. Makanya ini tantangan bagi saya ya. Makanya saya beritakan Injil terus, saudara, untuk menyadarkan ya, kita bukan anti Islam, saudara ya. Saya tidak anti Islam, saya tidak anti dengan orang Muslim, tetapi ideologi itulah yang kita sedang perangi. Bagaimana cara memeranginya? Hanya dengan cinta kasih, saudara ya. Makanya kita gila-gilaan, saudara, menabur di Damaris. Kasih makan tiap malam, saudara. Kasih makan tiap malam. Kalau sampai Indonesia bubar pun, saudara, ya, kalau sampai Anda tetap tidak akan sia-sia. Percaya saya, siapa orang yang menabur, Tuhan akan lindungi dia di masa-masa aniaya itu, saudara. Lihat, jangan nggak percaya omongan saya. Siapapun Anda yang menabur, ya, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun Indonesia harus bubar, sekalipun Indonesia harus pecah, saudara. Sekalipun nanti khilafah bisa berkuasa atas Nusantara, saudara akan dilindungi, saudara. Lihat, jangan nggak percaya saya. Dan mungkin malah justru saudara yang akan memenangkan Nusantara ini ketika Indonesia bubar, satu-satu dimenangkan bagi Tuhan. Karena sekarang ini terjadi islamisasi politik ya, dan islamisasi ekonomi, dimiskinkan. Ngeri, saudara ya. Ngeri, saudara. Ayo Pak Robert, kejar sampai 2000 Pak Robert. Gaspol. Saya tutup ya Pak Paul ya. Ya. Tadi sampai di mana Pak Paul? Kok terputus? Wah. Ya tadi putus panjang tadi Pak Robert itu ada 2 menit itu. Wah, ya, gaspol saja langsung. The point. Begini, Pak Paul ya. Erdogan ini adalah seorang yang sebenarnya radikal, sehingga dia menjadi pujaan daripada orang-orang atau negara-negara yang ingin menjadikan kembali kekuatan khilafah. Dan sesungguhnya dia tidak pernah menang, itu betul. Tetapi dengan kekuatannya bermanipulasi, dia mempengaruhi orang-orang radikal di Turki, sehingga mereka mengembalikan suatu kekuatan dan ingin menerapkan cara-cara mereka dengan impianlah kembali kepada kejayaan Ottoman. Ini sangat berbahaya karena Erdogan ini
bermain dua kaki. Di pihak lain dia ingin Betul. berhubungan dengan negara barat, tapi di pihak lain dia ingin memperkuat kekuatan-kekuatan khilafah. Sehingga pada tahun 2016 dia memasukkan penjara seorang pendeta Amerika Serikat yang bertugas di sana sudah 23 tahun, yaitu ya pendeta Andrew Brunson ya. Tapi dalam pemerintahan Presiden Trump dikeluarkan karena dia tahu Trump itu nggak main-main di dalam tuntutan-tuntutan, khususnya Mike Pence yang adalah seorang yang dijuluki seorang pendeta ya, tapi tegas. Kalau tidak ya Andorgan ini jadi kelihatan ciut, akhirnya dia lepas si pendeta Andrew Brunson ini. Jadi dari sana kita melihat bahwa dia berusaha keras untuk mematikan kekuatan-kekuatan orang-orang yang dianggap kafir. Dan juga dia memasuki kan daerah-daerah Syria Utara itu. Di sana ada salah satu suku yang kebetulan mereka peninggalan Armenia dulu. Banyak mereka Ortodoks dan orang-orang Kristen. Yang dia ingin bombardir supaya tidak ada lagi suku ini. Jadi memang dia seorang yang sangat berbahaya di dalam dunia modern saat ini. Tetapi dia munafik, modelnya memerintah sebenarnya ya sama dengan Yusuf Kala, pandangan-pandangan mereka itu sama. Oleh sebab itu ya mungkin juga Yusuf Kala, Ma'ruf Amin berguru kepada Endorgan karena kebetulan Endorgan ini memakai suatu kartu truf, mereka masuk di dalam anggota NATO. Yang sebenarnya juga ini ya suatu permainan di mana ya dia dipakai sebagai bagian untuk ya maklumlah dalam dunia politik internasional kan supaya orang-orang seperti ini ya bisa dirangkul dengan strategi juga di mana ya NATO ini mempunyai suatu kekuatan mungkin yang cukup baik kalau mereka ada di dalamnya memang. Tetapi sebenarnya Andorgan ini tidak bisa untuk dipercaya, orang yang sangat berbahaya. Jadi dalam kejadian Turki, di mana kita melihat memang fenomena alam itu selalu ada, di mana-mana ada. Tetapi dengan kehancuran yang luar biasa, sepertinya malapetaka ini justru nggak pernah kita lihat di dunia lain. Dan juga korbannya yang begitu hebat. Dan orang yang pertama sebenarnya memberikan bantuan siapa? Israel dan Amerika, negara yang mereka musuhi. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang seharusnya membenci mereka justru memberikan suatu bantuan yang luar biasa. Jadi kita berusaha supaya ini merupakan suatu kaca atau introspeksi terhadap khususnya untuk Indonesia juga. Dalam kejadian seperti ini supaya Indonesia coba mengevaluasi lah. Bukan kita membanding-bandingkan tetapi secara logika. Kejadian-kejadian yang ada meskipun itu dinyatakan sebagai fenomena alam. Tetapi korban ini yang terjadi itu. Kita lihat saja bagaimana tsunami yang terjadi 2004 di Indonesia. Itu banyak sekali menelan korban. Bahkan tidak diumumkan segitu banyak. Lebih daripada 300.000 mungkin yang meninggal di Indonesia. Cuman Indonesia ini kan selalu ya mengecilkan supaya jangan sampai ya kelihatan ya karena kebetulan provinsi yang terkena itulah provinsi juga yang ingin menegakkan khilafah dan justru menjadi bagian daripada perbandingan kita bahwa kenapa ini terjadi. Jadi kita percaya orang Kristen itu hendak selalu menuntut pembalasan karena kita meyakini pembalasan itu dari Tuhan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, mari kita bersama untuk mengevaluasi, menintrospeksi kembali supaya Indonesia bisa diberkati kembali dengan memberikanlah perlindungan kepada orang-orang yang selama ini ibadah tidak boleh, bahkan Natal dilarang, para bupati yang aneh-aneh seperti ini. Sedangkan kita diatur oleh undang-undang yang sudah jelas. Jadi di sini pelajaran kepada pemerintah yang ada, siapa tahu Indonesia masih bisa diberkati dengan melihat kejadian-kejadian seperti ini. Janganlah membuat-buat segala peraturan-peraturan yang memojokkan orang-orang Kristen secara khusus. Kita tidak membalas, tetapi pembalasan kita ada dari Tuhan itu sendiri. Dan sekali lagi kita mengharapkan juga
supaya orang-orang yang masih bisa diselamatkan di Turki bisa kembali untuk mereka hidup, karena ini siapa tahu ada cara Tuhan untuk manusia itu bertobat, karena cara Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang di hal-hal yang sangat menakjubkan manusia. Tapi ini adalah pembelajaran bagi kita semua, dan khususnya orang-orang yang menjarakan penjara, yang melarang beribadah. Terima kasih, Pak. Lanjut.